ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fadhkuruni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinantikan di Telaga Kautsar nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Situasi yang sekarang semakin lama semakin tidak menentu. Kondisi dunia yang semakin lama seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkirakan bahwa umur dunia tidak lebih dari 1500 Masehi. Sedangkan sekarang sudah 1400 berapa. Artinya dunia sudah semakin tua. Artinya apa? Akhlakul karimah setiap manusia sudah tidak bisa diprediksi sebagai akhlakul karimah yang mulia. Hampir setiap manusia sekarang yang ada seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sabdakan kepada sahabatnya, yaitu tentang datangnya zaman di mana zaman itu manusia berpakaian tapi seperti telanjang. Di mana manusia sudah tidak lagi peduli dengan malu ataupun rasa malu. Di mana manusia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang seharusnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau ini bencana di mana-mana. Wajar kalau sudah suatu hal yang terjadi seperti apa yang dinamakan musibah. Ini merupakan suatu hal yang kita sendiri sebagai hamba Allah tidak bisa punya rasa terima kasih, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah sebagai nikmat alamah, sebagai nikmat ikhtiariyah, sebagai nikmat fitriyah yang selalu kita rongrong sendiri, selalu kita langgar sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ingat dalam ayat surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada pengecualian. Mereka yang golongan orang beriman, mereka yang golongan orang yang beramal soleh, mereka yang golongan mereka hamba-hamba Allah yang selalu menasihati dalam suatu kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 31 disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah. Jika antum cinta kepada Allah, fatahuni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah, sampai Allah mencintai kita.
Tidak hanya mencintai kita, tidak hanya yuhibbukumullah saja. Sampai Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, sampai Allah memberikan maaf pengampunan pada kita dengan kesalahan-kesalahan pada dosa-dosa kita. Nah, inilah titik di akhir zaman ini di mana kita kesempatan untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Al-Qur'an sudah dijelaskan berbagai macam apa yang terjadi zaman jahiliyah yang dulu sudah muncul, sekarang muncul lagi. Yang dulu sudah terbenam atau tenggelam, sekarang muncul lagi. Malah munculnya di Arab Saudi. Coba bisa kita bayangkan. Negara Arab yang tadinya negara seperti itu, sekarang banyak kemerlapan, kemaksiatan di sana. Sengaja dibangun untuk apa? Tidak tahulah. Kita bisa lihat sendiri. Artinya apa? Ini menentang daripada Al-Quran. Innahul Qur'anul Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzil mir rabbil alamin. Dijelaskan dalam surat Waqiah. Afabi hadal hadisi antum mudhinun. Afabi hadal hadisi antum mudhinun. Kalau sudah tahu seperti ini, kemudian bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita bersok pinter atau pura-pura bodoh di dalam suatu apa memahami ayat-ayat Allah. Jangan. Apapun yang kita lakukan harus kita mengerti dan harus kita pahami. Dan jangan pernah lelah dalam pikiran kita untuk belajar dan belajar tentang ilmu Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dalam surat Al-Jin disebutkan. Wa anna minna, dan di antara kami muslimun, ada yang Islam. Wa minna, dan di antara kami qasyitun, ada yang menyimpang dari kebenaran. Memang kejadiannya nyata. Di antara kita mengaku, kadang kita menjadi hamba Allah yang muslim, tetapi nyatanya sifatnya enggak muslim. Kadang kita mengaku di hadapan Allah, syahadat di hadapan Allah. Setelah syahadat, 1 detik atau 2 detik kita melaksanakan maksiat. Coba bisa dibayangkan, bisa kita identifikasi diri kita sendiri. Wajar kalau ayat وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ayat ini muncul karena mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka yang berbuat kesombongan, wastakbaru anha. Belum lagi ayat wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina. Mereka orang yang munafik laki-laki maupun munafik perempuan, orang yang kafir di hadapan Allah, nar jahannam khalidina fiha, neraka di jahanam tempatnya. Menanti neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal abadi selamanya. Coba kita kekal abadi selamanya menjadi penduduk neraka. Disebutkan lagi dalam ayat berikutnya dari surat Jin tadi. Faman aslafa faulaika, faman yang seperti itu aslafa orang Islam faulaika, maka mereka itu takharu rasyada, telah memilih rasyada kebenaran. Mereka yang orang Islam, mereka yang bisa mengakui hal-hal yang salah benar-benar salah, mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah. Sedangkan wa amal qasitun, dan adapun yang menyimpang daripada kebenaran, yang mengikuti alur dan arusnya jin, arusnya iblis, fakanu, maka mereka li jahannama khatobah. Li jahannama khatobah, mereka menjadi bahan bakar neraka. Sama dengan kita mendaftarkan diri, jadilah aku bahan bakar neraka. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah. Dewasa ini sering kita jumpai suatu hal yang benar-benar pemandangan indah di depan mata kita. Indahnya bagaimana? Pertunjukan yang indah tanpa harus bayar tiket. Suatu hal yang indah tanpa harus mengeluarkan uang. Apakah itu? Pertunjukan mereka yang berpakaian tapi seperti telanjang. Maksiat jalan di mana-mana. Zina laman jalan di mana-mana. Zina laman ain datang dengan sendirinya. Coba kita bisa bayangkan, kalau sudah seperti itu, kenapa kita wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum? Segeralah kita untuk bertobat dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha.
Namun rasa tobat, rasa penyesalan ini tidak terpikirkan bagi mereka di dalam hati mereka, di mana dirinya itu merasa dirinya benar dan benar terus, seakan-akan tidak pernah merasa salah. Ingat, Allah mensukai hambanya di mana hambanya itu banyak berbuat maksiat, kemudian merasa bersalah, kemudian dia bertobat. Ini lebih disukai Allah daripada mereka yang pintar, punya ilmu agama, pintar segalanya, namun tidak pernah merasa dirinya salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah wastakbaru anha, golongan hamba Allah yang sombong, bangga diri, ujub, riya, segala penyakit-penyakit hati ditonjolkan, merasa dirinya bangga, tidak mau dinasihati, tidak mau menerima nasihat, apalagi levelnya di bawah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama kontrol diri kita, bentengi diri kita dengan iman. Illalladzina amanu wa amilus solihati, dan amal-amal soleh kita. Bagaimana amal soleh kita? Bagaimana iman kita? Gak usah kita ngomongin orang, gak usah kita gibah orang, gak usah kita fitnah orang. Urusin diri kita sendiri. Masih banyak kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Masih banyak kejelekan-kejelekan pada diri kita. Berbangga diri boleh, silahkan. Namun jangan sampai menyebabkan kita overdosis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias apa? Masuk ke dalam ranah kesombongan. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nanti kita harus ingat, nanti di akhirat ada 3 mata yang tidak menangis. 3 mata yang nanti di akhirat tidak menangis. Bagaimana? Mata bagaimana? Semua mata menangis. Semua mata menangis di akhirat nanti. Hanya 3 mata yang tidak menangis. 1 adalah mata di mana selama hidupnya di dunia dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia salah, langsung tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Dia bertobat, dia merasa bersalah, dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikaf di dalam masjid. Wa minal ladzi fatahasbihi nafilat talak. Tobat di hadapan Allah. Ini mata yang pertama. Yang kedua, mata yang ketika di dunia melihat maksiat, kemudian dia palingkan mukanya. Ini mata ini nanti di akhirat tidak menangis. Yang ketiga, mata yang ketika hidup di dunia, wa minal ladzi fatahasbihi nafilat talak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qurbi adkhina mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Orang ini yang matanya digunakan sepertiga malam dia bangun salat tahajud, kemudian tobat di hadapan Allah, sujud zikir, zikran katsira wasabiqu bukrata wa asila. Zikir di hadapan Allah dengan sebanyak. Mata inilah yang istiqomah hadir di hadapan Allah dengan istiqomah di dalam masjid Allah. Mata inilah nanti tidak menangis. Sedangkan sekarang kita lihat kemaksiatan di mana-mana. Kita lihat akhiril zaman sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kita bisa lihat semua masjid-masjid mewah, bangunannya mewah, namun penggunaannya tidak sebagaimana mestinya. Mereka membangun masjid dengan mewahnya, tetapi dia lupa yang perlu dibangun apa? Akhlaknya penghuni masjid. Akhlakul karimah penghuni masjid. Jamaahnya nggak ada. Bagaimana membangun jamaah? Bagaimana membangkitkan jamaah? Baik bagaimana membangun suatu majelis di dalam masjid. Ini yang penting. Ini yang perlu dibangun. Sehingga sholat jamaah subuh tidak hanya satu imam, satu makmum. Sehingga kita lihat jamaah subuh banyak sekali bersab-sab. Mereka pada sadar pentingnya sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Aqimus sholah lidulukis samsi ila ghosakil lail wal qur'anan fajri inna qur'anan fajri kana masuda. Inna qur'anan fajri kana masuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga dalam surat Jin ayat 18, wa annal masajidallah, wa anna, dan sesungguhnya masajidallah, masjid-masjid itu untuk Allah.
Jangan mengaku-ngaku kita kalau masjid itu milik kita. Tidak ada. Masjid Allah, masjid itu milik Allah. Namanya Baitullah. Fala tad'u, maka janganlah kamu menyembah Allah akhada, selain Allah, apapun di dalamnya. Di dalam masjid apapun yang kita lakukan di Baitullah hanya zikrun katsira wasabih bukrata wa asila. Jangan kita memikirkan yang lain, jangan kita berdiskusi yang lain di luar konteks-konteks yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, alangkah baiknya andai kata kita bisa membangun suatu step-step yang bagus apa yang Allah perintahkan, lebih-lebih di bulan Dzulhijjah ini, lebih-lebih di bulan Idul Adha ini, di mana kita rela ikhlas ridho kurban dengan segala apa yang kita ikhlas. Dan mereka-mereka yang sedang menunaikan ibadah hajinya di tanah suci Mekah dengan ikhlas dan ridho menjalankan step-stepnya rukun haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang di sini mudah-mudahan suatu saat mendapat panggilan sebagai tamu Allah. Mendapatkan rezeki berlimpah ruah, berkah barokah yang halal dan thayyibah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga satu ayat ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.